Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat pertama terkait rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Banyak tanggapan dari fraksi di DPRD Banjarmasin tentang Raperda RPJPD terkait masa depan pembangunan Banjarmasin. DPRD Banjarmasin menggelar rapat paripurna tingkat pertama terkait rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2025-2045. Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya didampingi Wakil Ketua Matnor Ali, Muhammad Yamin, Wan Tugiatno diselenggarakan di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banjarmasin, Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin Tengah, jelang tengah hari Rabu 3 Juli 2024. Ketua DPRD Banjarmasin Hari Wijaya, Wahetakwani Prima TV memadahkan banyak tanggapan dari fraksi di DPRD Banjarmasin tentang Raperda RPJPD terkait masa depan pembangunan Banjarmasin, diantaranya revitalisasi sungai, perdagangan, wanjasa, serta sebagai kota penyangga ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pelaksanaan paripurna tingkat 1 tentang usulan Raperda RPJPD pemerintah Kota Banjarmasin yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, dan alhamdulillah sudah bisa diterima oleh DPRD Kota Banjarmasin dengan beberapa tadi ada catatan pandangan-pandangan fraksi DPRD Kota Banjarmasin terkait Raperda tersebut. Mudah-mudahan rancangan jangka panjang yang rancangannya ini sampai ke 20 tahun yang tahun 2045 itu bisa paling tidak menjadi arah pembangunan Kota Banjarmasin di dalam jangka panjang ke depannya, dan benar-benar konsep jangka panjangnya itu disusun sesuai dengan aturan dan arah Kota Banjarmasin untuk pembangunannya seperti apa. Dan setelah itu kita melaksanakan paripurna kedua untuk membentuk panitia untuk membahas raperda tersebut, yaitu kita sepakati tadi itu kita bentuk kita tetapkan bahwa Komisi 3 untuk punya tanggung jawab dan kewenangan untuk pembahasan raperda yang deadline-nya itu harus selesai di akhir Agustus 2024. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina menyatakan pembahasan terkait RPJPD sangatlah penting karena menjadi arah pembangunan kota selawas 20 tahun mendatang. Menurut Ibnu Sina, RPJPD harus segera disahkan karena ada target dari RPJM nasional yang harus selaras dengan RPJM nasional, RPJP provinsi dan RPJP kota yang menjadi satu kesatuan. Ibnu Sina menyatakan Banjarmasin sebagai kota penyangga logistik ibu kota Nusantara, sehingga keberadaan pelabuhan Trisakti Banjarmasin sangatlah krusial untuk menunjang perekonomian serta perlunya perbaikan infrastruktur jalan baik ke arah IKN yang melewati hulu sungai maupun ke Kalimantan Tengah, serta usulan pembangunan jembatan Barito 2 yang diharapkan dapat bersinergi dengan program nasional. Tindak lanjut dari ibu kota Nusantara itu diharapkan kota-kota penyangga itu menjadi penyangga logistik. Ya, sehingga beberapa kali dalam pembahasan kita akhirnya menyepakati bahwa Banjarmasin kota sungai sebagai penyangga logistik IKN. Itu yang disepakati menuju kota Banjarmasin yang beriman. Nah, setelah beberapa kali pembahasan kita sepakati itu. Dan sesuai dengan arahan logistik, penyangga logistiknya harus dimasukkan. Karena kita berharap IKN ini sebagai epicentrum pertumbuhan ekonomi Pulau Kalimantan, di mana kota-kota ini menjadi penyangga. Dalam Borneo Forum kan di Singkawang dulu sempat kita sepakati juga bagaimana 9 kota di Pulau Kalimantan ini menjadi penyangga ibu kota Nusantara. Jadi bukan hanya Balikpapan dan Samarinda, tetapi semua kota-kota yang di Pulau Kalimantan itu menjadi penyangga. Dan memang secara akses ekonomi
barang, jasa dari Pulau Jawa sebagai sentral produksi, kemudian juga penduduk paling banyak, pertumbuhan ekonomi paling tinggi, itu akses terdekat ke Pulau Kalimantan ya memang lewat Banjarmasin. Sehingga penguatan di sektor ini penting untuk dilakukan. Misalnya Pelabuhan Trisakti kita sebagai pintu gerbang ekonomi itu harus kita duduk bersama dengan pihak Pelindo. Kemudian juga infrastruktur jalan kita, aksesnya harus diperbaiki. Ibnu Sina menyatakan terkait dengan pembangunan pelabuhan baru akan diserahkan kepada pihak Pelindo atau swasta karena pemerintah kota kada akan membangun pelabuhan yang sudah menjadi ranahnya BUMN. Namun lahan 400 hektar di Mantuil, Banjarmasin Selatan tetap akan diplot sebagai kawasan industri.